Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih membahas soal latihan ulangan akhir tahun ya, di akhir dari buku ISPS ini ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Dan sebelum kita mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya saat mengerjakan soal, dan tetap teliti dan hati-hati. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 183 ya. Jadi untuk latihan ulangan akhir tahun ini ada beberapa bagian, yaitu bagian A itu bentuk soalnya pilihan ganda. Ini ada 25 soal, udah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk kali ini yang bagian B akan kita bahas ya. Ini isian singkat ya, ada 10 soal ya, nanti akan kita bahas semuanya. Kemudian untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya juga ya. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 24/30 adalah, nah ini bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Oke, di sini saya siapkan coret-coretannya dulu adik-adik sekalian ya. Nah, ini sudah saya siapkan coret-coretannya ya. Oke, jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 24 dan 30 ya. Ini saya tuliskan 24/30. Nah, kalau mau menyederhanakan pecahan ya, berarti ini kita bagi dengan bilangan ya, sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini 24/30 ini kelipatan 2 ya. Ini bisa kita bagi 2, tapi kalau kita bagi 2 nanti kita harus membagi sampai habis, maka ini kita bagi dengan 6 ya. Kalau kita bagi dengan 6, ini 24 itu merupakan kelipatan 6, 30 juga kelipatan dari 6 ya. Jadi 24/30 dibagi dengan 6/6 gini ya. Kalau kita bagi dengan 6, nah hasilnya 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5 ya. Jadi 24/30 itu bentuk pecahan paling sederhananya adalah 4/5 ini adik-adik sekalian ya. 4/5. Nah, kalau kita bagi dengan 2 sebenarnya bisa juga ya, kita urutkan ya. Kita bagi 2. 24/30 kita bagi 2 ya. Ini 24/30 dibagi 2/2. Nah, ini 24 bagi 2 dapatnya 12, kemudian 30 bagi 2 dapatnya 15. Nah, tapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau ini sudah ya yang paling sederhana. Jadi bentuk paling sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Itu adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 1 jawabannya 4/5. Jadi intinya dibagi sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi kedua-duanya ya. Dan pembaginya tentunya harus sama ya. Ini kalau atas bagi 6, bawah juga bagi 6 supaya tidak mengubah nilai. Itu sekarang kita ke soal nomor 2. Hasil taksiran dari 127 kali 37 dibagi 19 ke puluhan terdekat. Nah, ini kalau taksiran, hasil taksiran berarti ini kita bulatkan terlebih dahulu, habis itu baru kita hitung. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu ya, soalnya adik-adik sekalian ini ke puluhan terdekat ya. Soalnya tadi adalah 122 kalikan 37 dibagi dengan 19. Oke. Ini kita bulatkan terlebih dahulu. 122 kepuluhan terdekat. Kalau kepuluhan yang kita lihat satuannya di sini adalah 2. Nah, satuannya 2 berarti ikutnya di bawah 5, maka yang kita bulatkan tetap ya, jadinya 120 kali 37. Nah, satuannya 7 berarti pembulatannya ke atas ya, jadinya 40
dibagi dengan, lah ini 19 kepulauan terdekat, berarti karena satuannya 9 berarti pembulatannya naik jadi 20 gini ya. Nah, ingat ya adik-adik sekalian, jadi kalau aturan pembulatan itu kalau 5 ke atas itu pembulatannya adalah naik. Tapi kalau di bawah 5 itu pembulatannya adalah turun ya. Itu di bawah 5 itu pembulatannya turun. Jadi kalau 5 ke atas yang kita bulatkan tambah 1, misalnya ini 9. Nah, 9 itu ikutnya 5 ke atas, maka yang kita bulatkan ini kita tambah 1 ya. Nah, jadinya 20. Kemudian kalau ini 2 itu di bawah 5, maka yang kita bulatkan ini 2-nya tetap 2 ya, jadinya 20 ya. Ini 120 seperti itu. Oke. Ya. Oke, sekarang kita hitung. Setelah kita bulatkan baru kita hitung. Nah, berarti ini sama dengan 120 kali 40. 12 kali 4 itu hasilnya adalah 24 ya. 24 tinggal nolnya 2 kita tempelkan di sini dibagi dengan 20. Nah, ini kita coret 24 dibagi 2 dapatnya adalah 12 ya. Ini berarti 12, nolnya 1 kita tempelkan. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah 120. Ini adik sekalian ya. Untuk soal nomor 2 jawabannya 120. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. KPK dan FPB dari 24 dan 40. Nah, KPK dan FPB dari 24 dan 40. Saya tuliskan di sini ya. 24, 40 kita gunakan pakai cara sengkedan atau tusuk sate ya, kayak sukanya bilang itu ya. Oke, untuk mencari KPK dan FPB ini bisa langsung kita temukan dengan cara seperti ini ya. Kita bagi 2, 24 dibagi 2 dapatnya 12, 40 bagi 2 20. Kita bagi 2 lagi, ini dapatnya 6 ya, 12 bagi 2, 20 bagi 2 dapatnya 10. Kita bagi 2 lagi dapatnya 3 ya, 10 bagi 2 dapatnya 5. Ini yang bisa untuk bagi dua-duanya tadi kita lingkari ya. Ini juga kita lingkari, ini kita lingkari ya, tujuannya nanti untuk mencari FPB. Nah, sekarang ini pembagiannya ini menggunakan bilangan prima ya, urut. Kalau kita bagi 2 tidak bisa, baru kita bagi dengan 3. Ini seperti ini ya. 3 bagi 3 dapat 1, 5 bagi 3 tidak bisa, yang tidak bisa tetap kita tulis. Kemudian ini kita bagi dengan 5 berarti ya, karena bagi 3 udah tidak bisa, bagi 5. Ini satunya tetap, ini jadinya 1. Oke. Ini adik-adik sekalian. Nah, untuk mencari KPK-nya gimana? Untuk mencari KPK ini kita tuliskan semua. Berarti 2 pangkat 1 2 3. 2 pangkat 3 dikalikan 3 kali 5. Ini ya KPK-nya ya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Dikalikan 3 kali 5 15. Nah, berarti 8 kali 15 berapa adik-adik sekalian? 8 kali 15 itu adalah 120. Nah, KPK-nya 120, kemudian FPB-nya. FPB-nya berarti yang bisa untuk membagi ketiga-tiganya tadi ya, kedua-duanya maaf. Yang kita lingkari, FPB-nya berarti 2 pangkat 3. Nah, ini yang kita lingkari, 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi KPK-nya 120, kemudian FPB-nya adalah 8. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Mita membeli beberapa buah apel dengan berat 4,815 kg. Berat apel tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, pembulatan ke satuan terdekat 4,815. Kita lihat di sini ya. Kalau pembulatan ke satuan yang dilihat adalah satu angka di belakang koma atau per 10. Per 10-nya angka berapa? Angka 8. Kalau angka 8 berarti pembulatannya naik ya. Pembulatannya naik berarti ini kita tambah 1. Pembulatannya berarti yang kita bulatkan tambah 1 jadinya 5 kg. Maka untuk nomor 4 jawabannya adalah 5 kg ya. Langsung saya tulis di sini. Ya, 5 kg. Lanjut kita ke nomor 6. Banyak sisi pada nomor 5 ya. Banyak sisi pada heksagon adalah heksa itu artinya 6 ya. Berarti heksagon itu memiliki 6 buah sisi ya. Atau jawabannya adalah 6. Nomor 5 nomor 6 ya. Nomor 5 sudah, 4 sudah ya. Nomor 6.
Luas persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm adalah, nah kita gambarkan dulu ya. Persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm. Gambar persegi itu kira-kira seperti ini adik-adik sekalian ya. Nah ini ya. Jadi keempat sisinya sama. Kalau panjang sisinya di sini adalah 5 cm, berarti ini juga 5 cm, 5 cm. Maka untuk mencari luas persegi rumusnya adalah sisi kalikan sisi. Berarti 5 kali 5. 5 kali 5 berapa adik-adik sekalian? 25 cm persegi ya. Jadi luasnya sama dengan 25 cm persegi. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah buku mempunyai keliling 88 cm. Jika lebar buku tersebut adalah 19 cm, panjangnya adalah, lah ini ditanyakan panjangnya ya. Oke. Untuk mencari panjang dari persegi panjang itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi lebarnya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Jadi bukunya tadi berbentuk persegi panjang ya. Nah, ini persegi panjang kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, tadi ditanyakan panjangnya. Kalau untuk mencari panjang itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi dengan lebar. Nah, oke adik-adik sekalian ya. Nah, kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya tadi adalah 88 bagi 2. Nah, lebarnya tadi adalah 19 ya, 19. Oke, berarti sama dengan 88 bagi 2 itu 44 dikurangi dengan 19. Hasilnya yaitu 25 cm. Gini ya. Jadi hasilnya adalah 25 cm. Maka panjang dari buku tersebut adalah 25 cm. Itu untuk soal nomor 7 ya. Sekarang kita ke nomor 8. Hubungan kedua garis pada gambar di samping adalah, nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini ada garis pertama dan garis 2, ini ada titik perpotongan. Maka hubungan kedua garis ini adalah saling berpotongan ya. Jadi hubungan antar garis itu ada sejajar, berimpit, nah ada yang berpotongan. Lah ini namakan hubungannya adalah berpotongan. Untuk nomor 8 jawabannya berpotongan ya adik-adik sekalian ya. Kemudian nomor 9, perhatikan diagram batang berikut. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi. Nah, tinggi badan paling tinggi. Ini kita lihat tinggi badannya 131, 132, 133, 134, 135. Nah, paling tinggi adalah 135 cm. Banyak siswanya ada berapa? Kita lihat di sini. Ini banyak siswanya antara 2 dan 4 ya, di tengah-tengahnya. Berarti 3. Jadi banyak siswa memiliki tinggi badan paling tinggi adalah 3 siswa. Gini ya adik-adik sekalian ya. Jadi yang dilihat adalah tinggi badannya, kemudian banyak siswa. Jangan dilihat diagram batangnya. Kalau diagram batang ini adalah yang paling banyak. Paling banyak itu tingginya 132 cm. Lanjut ke nomor 10. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Jika besar sudut B 37 derajat, besar sudut C adalah, nah ini kita gambarkan dulu ya. Bentuk segitiganya seperti apa ya. Jadi segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di A. Oke. Saya gambarkan segitiga siku-siku adik-adik sekalian ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini siku-sikunya di A, berarti sini A, B, C. Nah, sudut siku-siku berarti ini 90 derajat. Kemudian yang diketahui lagi tadi adalah sudut B, ini 37 derajat. Ini 90 derajat. Nah, ditanyakan besar sudut C ya. Besar sudut C. Nah, besar sudut C saya taruh di sini aja ya. Oke. Besar sudut C itu sama dengan total sudut pada segitiga. Nah, jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 dikurangi dengan, nah, jumlah sudut yang ada yaitu 90 derajat ditambah 37 derajat. Nah, ini berarti 180 derajat dikurangi ini 90 derajat ditambah 37 derajat, hasilnya adalah berapa? 127 derajat. Gini ya adik-adik sekalian ya. Maka besar sudut C 180 dikurangi
127, hasilnya adalah 53 derajat. Jadi besar sudut C yaitu 53 derajat ini. 53 derajat. Nah, oke ya adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 sudah kita bahas untuk bagian B. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.